Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi, semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Runtuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Kulihat di ruang tengah, Intan nampak semangat membuka bungkusan plastik belanjaan. Pun dengan Gilang yang lebih semangat membuka sebuah kotak mainan mobil-mobilan remote. Dan Sanum sendiri masih dalam pangkuan Mas Arif seraya memegangi sebuah boneka Barbie berambut pirang. Habis ngeborong apa kalian, Rif? Tegur ibu yang langsung ikut heboh seperti Intan. Ini bu, kami habis dari toko baju. Mas Arif beliin gamis baru untuk ibu. Lalu dengan senyum lebarnya ibu langsung menerima bungkusan plastik tersebut. Bu, ayo kita coba dulu bajunya, sambung Intan yang langsung menarik tangan ibuku, memaksa ibu untuk segera masuk ke kamar bersama Intan dengan tentengan belanjaan mereka. Ya, dari gerak-gerik Intan sepertinya mereka memang sengaja meninggalkanku dengan Mas Arif. Ayo sini cucu-cucu ibu, kita cobain baju barunya. Ibu-ibu yang langsung mengambil alih Sanum dari gendongan Mas Arif. Sedangkan Intan langsung membimbing Gilang masuk ke kamar. Dan kini hanya ada aku dan Mas Arif saja yang berada di ruang tengah. Ini untukmu Yana, ujar Mas Arif seraya memberikan 3 bungkus plastik berukuran besar kepadaku. Dengan ragu-ragu aku pun akhirnya menerima bungkusan plastik tersebut. Apa ini mas? Buka saja. Aku pun segera membuka bungkus plastik pertama yang diberikan oleh Mas Arif. Dan setelah aku buka ternyata isinya adalah 3 setel daster dengan model trendy. Bukan daster dengan motif perca yang biasa aku beli yang harganya murah meriah. Aku masih tak percaya jika ternyata Mas Arif membelikan sebuah daster baru kepada aku. Ini serius untuk Yana mas? Memangnya mas punya uang dari mana? Sambungku yang masih penasaran. Sudah, gak usah bertanya-tanya, buka saja bungkusan plastik yang lainnya, perintah Mas Arif. Lalu aku pun segera membuka bungkusan plastik yang kedua. Dan ternyata isinya adalah Setelah aku buka bungkusan kedua plastik tersebut, ternyata berisikan sebuah setelan baju yang sudah lama aku inginkan. Sudah lama aku memasukkan baju tersebut ke dalam keranjang belanjaan di aplikasi belanja online. Tapi sampai sekarang aku belum juga men-check out-nya, karena uangnya tak kunjung ada. Mas beli ini di mana? Tanyaku yang masih tak percaya. Kamu suka kan? Suka sih mas, jawabku seraya menempelkan baju tersebut di badanku. Dan ternyata ukurannya pas denganku. Lalu tanpa diminta dan tanpa harus menunggu apa-apa, aku pun langsung membuka bungkusan yang ketiga, yang bungkusannya jauh lebih bagus dan apik dibandingkan bungkusan yang pertama dan kedua, karena bungkusan ketiga lebih mirip seperti tas tenteng. Dan betapa bahagianya aku setelah aku buka bungkusan tas dari bahan kertas tebal tersebut. Ternyata isinya adalah berbagai jenis make up lengkap dengan lulur sampai perawatan tubuh lainnya. Bulan depan kita ke klinik kecantikan ya sayang. Insya Allah mulai bulan depan gaji mas sudah naik. Dan mulai di bulan depan kamu sudah dapat uang jatah skincare, sambung Mas Arif dengan manisnya. Yang biasanya dia hanya memanggilku hanya dengan panggilan namaku, kini dia kembali memanggilku dengan sebutan sayang, seperti saat kami masih pacaran dulu. Ini mas serius? Iya, mas serius, jawab Mas Arif dengan mantap. Mendapat bujukan seperti ini tentu saja membuat hatiku lama-lama luluh kembali.
Benteng pertahanan diri yang berdiri kokoh untuk bercerai tiba-tiba mulai runtuh begitu saja. Yang penting kamu mau pulang, dan kita mulai lagi semuanya dari awal. Kamu mau kan sayang? Imbu Mas Arif seraya meraih kedua tanganku, lalu digenggamnya kedua tanganku dengan erat. Romantis sekali. Apalagi aku sudah lama sekali tak pernah diperlakukan romantis oleh Mas Arif. Sikap dan perlakuan Mas Arif yang lembut dan seromantis ini seketika membuat hatiku luluh kembali. Iya, bukankah ini yang diinginkan oleh setiap wanita dengan status sebagai istri sepertiku, yang selalu ingin diperlakukan dengan baik dan dicukupi semua kebutuhannya? Tanpa berpikir panjang kali lebar, aku pun akhirnya memutuskan untuk memberi maaf kepada Mas Arif, alias memberi kesempatan untuk yang kedua kalinya. Iya mau Mas. Yana mau asalkan Mas Arif benar-benar berubah, ujarku dengan penuh harap dan mata yang memerah menahan tangis haru bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya sayang, ucap Mas Arif yang langsung memeluk tubuhku dengan erat. Pelukannya seakan memberi arti bahwa dia benar-benar takut kehilanganku. Tak lama kemudian Ibu, Intan, dan kedua anakku Sanum dan Gilang pun akhirnya kembali menghampiri kami di ruang tengah. Alhamdulillah. Kalau begini kan Ibu sudah tenang dan sudah lega melihat kalian rukun dan akur kembali. Yang namanya rumah tangga itu pasti akan selalu ada kerikil-kerikil, bahkan sampai batu besar yang menjadi halangannya. Akan selalu ada masalah yang datang menghampiri baik dari segi ekonomi, suami, mertua, anak ipar, bahkan sampai dengan tetangga yang julid dan iri dengki. Tapi semua itu ya tergantung kita. Kalau kita bisa menyikapi masalahnya dengan sikap yang dewasa, tanpa ada keegoisan antara suami maupun istri, insya Allah pernikahan kita akan sakinah, mawadah, warohmah. Beda lagi kalau kita menyikapi masalahnya dengan keegoisan, sudah pasti rumah tangga kita akan hancur begitu saja, dan anak-anak kita lah yang akan jadi korbannya, sambung ibuku. Akhirnya setelah 2 hari Mas Arif bermalam di rumah ibu, hari ini Mas Arif akhirnya kembali membawa kami pulang ke rumah. Yana pamit pulang dulu ya Bu, ucapku seraya mencium punggung tangan ibuku. Hati-hati Ando, kalau sudah sampai rumah jangan lupa kabari ibu. Rif, kamu tolong jaga putri ibu dengan baik ya Rif. Jangan lagi-lagi kamu bikin anakku kecewa, apalagi sampai menangis dan pulang ke rumah seperti ini, sambung ibu pada Mas Arif. Insya Allah Bu, insya Allah Arif akan membahagiakan Yana, jawab Mas Arif dengan mantap. Alhamdulillah kalau begitu, ucap ibu dengan senyuman lega pun dengan aku yang ikut lega mendengarnya. Setelah kami berpamitan, aku, Mas Arif, Gilang, dan Sanum segera masuk ke dalam bus yang akan mengantarkan kami ke kota tujuan. Sedangkan ibu dan Intan segera berlalu untuk pulang karena mereka harus segera membuka warung. Setelah menunggu beberapa menit, penumpang yang lainnya untuk masuk ke dalam bus akhirnya melaju meninggalkan terminal. Ya, semoga saja keputusanku kali ini tidaklah salah. Semoga saja Mas Arif memang benar-benar berubah dan menyesali perbuatannya. Dan semoga saja ada kebahagiaan di kesempatan kedua kali ini. Sesampainya di rumah, aku langsung disambut dengan rumah dengan keadaan yang berantakan. Lantai yang entah berapa hari tidak pernah disapu, tumpukan baju kotor Mas Arif yang sudah menggunung di tempat baju kotor, serta cucian piring yang menumpuk di wastafel sampai berkerak dan jamuran karena saking lamanya tak pernah dibersihkan oleh Mas Arif selama aku tinggal. Kamar ini pun kondisinya tak ada bedanya dengan rumah yang habis terkena tsunami. Amburadul acak-acakan dan bertebaran di mana-mana sampah-sampahnya. Apa yang dilakukan Mas Arif ya sampai kamar-kamar kami kumuh dan sekotor ini? Dengan badan yang masih terasa pegal-pegal karena berjam-jam menempuh perjalanan dari kampung ke sini, aku pun langsung membereskan rumah sendirian. Karena Mas Arif langsung membawa Sanum dan Gilang keluar dari rumah agar mereka berdua tidak menggangguku.
Ya, meskipun Mas Arif tidak ikut membantuku membersihkan rumah, tapi setidaknya Mas Arif sudah mau mengamankan kedua bocil kami. Itu saja rasanya sudah alhamdulillah. Aku pun langsung membersihkan rumah dengan menyapunya lalu mengepelnya. Setelah itu lanjut mencuci piring. Dan setelah itu bagian selanjutnya adalah kamar. Loh, ini lipstik siapa ya? Tanyaku sambil memegangi sebuah lipstik berwarna merah merona yang tergeletak begitu saja di atas meja riasku. Tentu saja lipstik tersebut bukanlah lipstik milikku, karena aku sendiri tidak memiliki lipstik dengan warna secetar itu. Iya, aku adalah golongan pengabdi lipstik berwarna nude. Firasatku pun mendadak tidak enak kembali. Apakah lipstik ini... Aduh, kenapa aku malah seuzon lagi sama Mas Arif ya? Sudah jelas-jelas Mas Arif mau berubah, tapi aku malah berpikiran yang tidak-tidak tentangnya lagi. Oke, ada baiknya aku langsung tanyakan sendiri kepada Mas Arif perihal lipstik tersebut. Nantilah setelah Mas Arif kembali. Setelah hampir 3 jam membersihkan rumah, akhirnya Mas Arif pun pulang bersama Gilang dan Sanum. Mereka kembali dengan tentengan plastik berisi 3 bungkus bakso. Pas sekali sih karena aku sudah lapar dan belum sempat memasak. Ambil mangkoknya sayang, Mas sudah beli bakso buat kita makan. Iya Mas, jawabku sambil berlalu ke belakang untuk mengambilkan 3 mangkuk bakso beserta sendok dan garpunya. Tak lama kemudian aku pun kembali dengan beberapa mangkuk dan garpu. Lalu dengan tak sabarannya Mas Arif pun langsung menuangkan bakso tersebut ke dalam mangkuk. Lipstik merah yang di atas meja rias Yana itu lipstik siapa Mas? Itu sudahlah Yana. Aku mengakui semua kesalahanku, dan aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Sumpah demi Allah. Aku sudah menyesali semua perbuatanku, dan aku janji aku akan membahagiakanmu. Tolong jangan bahas masalah itu lagi ya. Sekarang aku hanya ingin hidup bahagia dengan kamu. Akhirnya setelah aku pikir-pikir, sudahlah. Biar waktu yang menentukan dan takdir akan aku lihat seperti apa nantinya. Yang jelas aku akan tetap percaya dengan Mas Arif suamiku. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan di keluarga kecil kami. Semakin hari Mas Arif semakin menunjukkan sikap baiknya kepadaku. Dia makin sayang dengan kami, dan sekarang dia juga sudah tak pernah lagi membahas ataupun menyinggung penampilanku. Ya, mungkin karena perlahan-lahan aku mulai berubah, dan aku sudah mulai merubah diriku. Semenjak gaji Mas Arif naik dan uang bulananku nambah, kini aku sudah bisa perawatan, membeli skincare yang aman dan terpercaya seperti skincare milik Mbak Muti. Kini aku sudah glowing. Pakaian dinas berupa daster obralan murah dari kain perca kini sudah berganti di daster kekinian yang lebih modis dan anggun. Hati-hati ya Mas, ujarku seraya mencium punggung tangan Mas Arif yang hendak berangkat kerja. Iya sayang. Setelah berpamitan denganku dan anak-anak kami, Mas Arif pun langsung berangkat menuju kantornya. Alhamdulillah, berkat uang bonus dari kantor kini sepeda motor kami sudah lunas cicilannya, sehingga kami tak perlu pusing dan berhemat lagi untuk memikirkan cicilan tersebut. Malahan rencananya Mas Arif ingin mengkredit sebuah mobil baru agar kami tidak lagi kepanasan, kehujanan, dan terkena debu. Sejujurnya aku sendiri kurang setuju jika harus mengiyakan usulan Mas Arif, karena jika kami harus membayar cicilan mobil tiap bulannya, otomatis kami harus berhemat kembali. Setelah kepergian Mas Arif, aku pun segera mengajak Sanum dan Gilang menuju tukang sayur di perempatan jalan. Ayo sayang, ikut mama belanja sayur, ajakku kepada Gilang yang masih asyik dengan mobil remote-nya. Mobil remote yang dibelikan oleh Mas Arif dengan harga 400.000. Padahal dulunya Mas Arif hanya mau membelikan mainan murah dengan harga paling mentok 35.000. Iya mah. Setelah itu kami pun segera berangkat menuju warung sayur, sambil menggandeng Gilang dan menggendong Sanum. Sesampainya di sana,
Kulihat Mbak Muti dan Mbak Mia sedang asyik ngerumpi sambil memilah dan memilih sayur. Ternyata Mbak Mia dan Mbak Muti sudah akrab. Padahal kemarin-kemarin mereka masih bermusuhan karena krim abal-abal yang dijual oleh Mbak Mia. Mbak Yana, makin glowing saja toh Mbak, tegur Mbak Mia kepadaku. Ya jelas toh Mbak, lawang Mbak Yana ikut perawatan di klinik langganan saya kok. Beda cerita kalau cuma ngandelin skincare abal-abal. Bukannya makin glowing malah makin jerawatan plus bopengan, sambung Mbak Muti menyindir Mbak Mia. Mbak Mia yang mendapat sindiran dari Mbak Muti pun langsung memanyunkan bibirnya. Oh ya Mbak Yana, Mas Arif sekarang sudah semakin sukses ya Mbak. Saya malah kagum sama Mas Arif loh, puji Mbak Muti. Ya, begitulah Mbak. Alhamdulillah, jawabku. Hati-hati loh Mbak, laki-laki kalau sudah banyak duitnya biasanya malah semakin banyak tingkahnya loh. Insya Allah enggak Mbak. Tawang semua duitnya, semua gaji Mas Arif saya yang pegang kok. Baguslah kalau begitu Mbak. Memang seharusnya begitu, biar Mas Arif enggak bisa berkutik. Ya, semua gaji Mas Arif memang selalu diberikan kepadaku. Palingan dia hanya menyisihkan uang untuk bensin saja. Semua ini kulakukan untuk antisipasi agar Mas Arif tidak bisa aneh-aneh dan berbuat macam-macam. Bahkan saking khawatirnya, yang dulunya aku tak pernah kepo dengan isi ponsel Mas Arif, kini ponsel Mas Arif selalu kucek tiap waktu. Iya, aku tidak mau kecolongan. Aku tidak mau jika Mas Arif selingkuh lagi seperti dulu. Nah, Papa bawa oleh-oleh nih. Sepulang dari kantor, Mas Arif membawakan sebuah tentengan berupa kue coklat dan donat. Sanum dan Gilang pun langsung berlarian menyerbu oleh-oleh yang dibawakan oleh Mas Arif. Dengan tak sabaran mereka berdua langsung membuka bungkus kue tersebut, lalu memakannya dengan lahap dan semangat. Aku yang melihat mereka berdua nampak sangat menikmati kue tersebut pun langsung ikut bergabung juga. Kue dari mana Mas? Mas tadi beli di toko roti, jelas Mas Arif. Enak kok Mas. Ya jelas dong. Satu harganya 30.000. Ya Allah, astagfirullah Mas, mahal sekali sih Mas, jawabku yang langsung tersentak kaget. 30.000 untuk satu potong kue menurutku sangat mahal sekali. Padahal jika uang tersebut dibelanjakan di warung sayur, sudah dapat ikan plus bumbunya. Sudah gak apa-apa, makan aja. Oh ya, ini uang bonus dari kantor, kamu simpan ya sayang ya, sambung Mas Arif seraya memberikan uang cash sebanyak 5 juta rupiah padaku. Wah, alhamdulillah Mas. Yana simpan ya Mas. Tapi Yana juga mau beli keperluan Yana di toko online. Beli saja dek. Serius Mas, ucapku seraya membulatkan kedua mataku. Ada satu barang yang ingin sekali ku beli sejak lama, yaitu dress cantik dari seorang desainer ternama dengan harga yang cukup mahal. Dress dengan harga 1.700.000 tersebut sudah lama ku incar. Ya, tapi sampai sekarang belum terbeli juga. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah berubah. Iya, beli saja. Tapi harganya mahal Mas, 1.700.000. Gak apa-apa, yang penting kamu senang. Kamu bisa tampil cantik dan merawat diri, biar Mas juga betah di rumahnya. Ujar Mas Arif dengan genitnya. Alhamdulillah ya sudah, kalau begitu Yana pesan sekarang ya Mas. Iya sayang. Dengan bahagianya aku pun langsung memesan dress incaranku tersebut. Aku bersyukur sekali karena Mas Arif benar-benar berubah. Dulu saja untuk membeli bedak seharga 50.000, aku harus menyisihkan sisa uang belanja. Tapi sekarang Mas Arif membebaskanku untuk berbelanja meskipun dengan harga yang fantastis. Nanti malam kita keluar ya. Mas mau ajak kalian pergi ke acara bazar masakan Nusantara, sambung Mas Arif. Semenjak aku kembali ke sini, Mas Arif lebih sering menghabiskan waktu bersama kami. Yang dulunya dia betah nongkrong dengan Joko sampai subuh, kini dia sudah tak pernah lagi nongkrong. Yang ada malah Joko lah yang datang ke sini untuk ngobrol bersama di teras rumah, sehingga aku bisa memantau mereka dari dalam. Iya Mas, kita makan nasi bebek ya Mas. Iya sayang. Gilang beli mainan baru ya Papa? Saut Gilang dengan wajah belepotan krim coklat. Aku dan Mas Arif yang melihatnya pun kompak saling tertawa. Iya sayang, nanti kita beli mainan yang bagus ya.
Hale. Perubahan sikap Mas Arif benar-benar membuatku sangat bersyukur bisa memiliki Mas Arif. Aku sadar jika kemarin-kemarin aku salah. Aku terlalu sibuk mengurus anakku, mengurus rumah dan pekerjaan rumah, sehingga aku lupa jika suamiku juga perlu diurus. Mengurus suami bukan hanya sebatas memberinya makanan yang enak, rumah nyaman dan kamar yang bersih. Bukan cuma itu, tapi penampilan kita yang selalu cantik dan terjaga juga harus diperhatikan. Ya, semoga saja setelah kejadian ini keluarga kecilku akan kembali bahagia dan harmonis lagi, dijauhkan dari hal-hal yang menimbulkan huru-hara seperti yang sudah-sudah. Dan semoga cerita dariku ini semoga bisa menginspirasi kalian semua yang berumah tangga. Dan inilah kisah hidupku, kisah rumah tanggaku, curhatan hati seorang istri. Aku doakan semoga kalian semua bahagia menjalani rumah tangga dan tetap sabar jika ada masalah. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Wah, akhirnya ceritanya selesai juga ya guys. Bagaimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mas Nara ini tuh ceritanya benar-benar curhat nih. Kayak misalnya kalian lagi curhat, lagi mengalami hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga kalian, kalian tulis ya. Jadi seperti inilah. Ini benar-benar cerita yang memang curhat. Ya, seru juga sih. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita di atas ya tentunya. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara minta maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita baru lagi nggak ya nanti sore? Nantilah, insya Allah. Oke, gitu aja dulu and see you. Sampai jumpa di video lainnya and bye-bye.